Salam, Horas, men jua-jua, jua-jua, Yahoo, rahayu-rahayu, salpe, salam keselamatan. Kita bertemu kembali dalam channel ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium untuk tanggal 26 Oktober tahun 2025 di jemaat-jemaat kita, yang kita sebut juga minggu ke-19 setelah Trinitas. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita baik melalui mendengar video ini dan saling sharing akan pemahaman firman tersebut. Kiranya saudara-saudara yang belum mensubscribe, mau mensubscribe, like-nya, dan juga membunyikan loncengnya agar kita bisa berulang-ulang berjumpa di dalam kasih Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita baca apa yang menjadi janji penyertaan Tuhan. Seperti dikatakan Paulus kepada Titus pasal 1 ayat 4b. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai engkau dan saya. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat 17 yang oleh Lai diberi judul Iman Bertumbuh dalam Penganiayaan dan dalam Pembacaan Kitab Suci. Kita baca, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah banyak, bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas pembacaan firman yang telah sampai kepada kami. Kami ingin memahaminya, tolong hak kami Tuhan dalam usaha kami memahaminya, menghayatinya, dan nanti kami mendapat tuntunan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik demi kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tema yang dianjurkan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku mengatakan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kapan kita mulai diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik? Pasti jawabannya bukan sejak dibaptiskan, melainkan sejak kita dalam bortian, dalam kandungan ibu, oleh kasih ibu yang dialiri dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan dalam sanubari iman ibu yang melahirkan kita. Kita telah diperlengkapi dalam kandungan atau rahim ibu itu. Namanya pun sudah rahim. Penuh rahmat kita diperlengkapi. Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, dan setelah kita lahir di dunia ini, ya, selaku orang yang lahir dalam keluarga Israel baru atau Kristen, kita dianugerahi dengan kasih karunia warisan. Karena orang tua kita telah diberi anugerah kasih karunia yang luar biasa dan bukan lagi dosa warisan, maka anugerah kasih karunia itu diwariskan kepada kita sebagai model kita untuk hidup sejak kita bisa menyerukan oa gitu sampai nanti akhir hayat kita. Itulah kasih karunia warisan. Kasih karunia asali dari Tuhan Yesus Kristus. Itu perlengkapan kita. Dan setelah kita mulai tahu memanggil ibu, dididik dan dididik, dimeme dalam kasih Tuhan, kita diperlengkapi dengan tabiat kasih itu. Dan mudah-mudahan itu berakar. Dan banyak yang berakar. Karena ibu kita lah pengganti Tuhan kita untuk terus menyuapi kita akan kasih dan firman-Nya. Dan setelah kita tahu mengenal kata-kata dari ibu, kita disuapi dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita sudah masuk usia dini, guru usia dini kita atau orang tua kita langsung sebagai guru usia dini kita memperlengkapi kita dalam perbuatan-perbuatan baik. Berbahagialah seorang ibu dan juga termasuk ayah yang terus menerus tanpa lelah mengisi hidup putra-putrinya dengan tuntunan yang mendewasakan mereka kelak melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu sendiri mulai dipraktekkannya di dalam rumah. Sama seperti Timotius,
setelah dia tahu baca tulis, tahu mengerti kata-kata ibunya, ya, neneknya sudah mendoktrinasinya, ya, mengindoktrinasi tentang perlengkapan untuk menjadi manusia baik di hadapan Tuhan dan di tengah dunia ini. Dan setelah dia menjadi dewasa, dia tentu saja sudah bisa mencari ilmunya. Timotius bertemu dengan Paulus yang sedang giat-giatnya memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, Injil kekuatan Allah yang betul-betul memperbaharui kehidupan keagamaan Yahudi, Israel, dan juga menyingkirkan segala keberhalaan budaya Yunani. Timotius yang lahir di dalam keluarga proselit, ayahnya Yunani, ibunya Yahudi, tapi keluarga ini menjadi pengikut agama Yahudi, diproselitkan, dan ibu neneknya betul-betul berkonsentrasi membekali Timotius, ya, menjadi orang yang berguna secara agama, secara iman, dan kemudian ditangkap oleh Paulus menjadi pemberita Injil, saksi daripada Yesus Kristus. Karena pendidikan di rumah itu, dia menjadi orang yang sangat tekun, mampu mengikut hal-hal yang baik dari Paulus yang menjadi gurunya. Sekolahnya bukan hanya sekolah Torah, ya, tetapi sekolahnya juga menjadi sekolah Injil yang sering kita sebut sebagai sekolah merdelen-delen. Sekolah sambil mengikuti gurunya kemana pergi, dan setiap beristirahat mendapat pelajaran dari gurunya, yakni Paulus. Sekaligus dia diajar untuk mempraktekkan Injil Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari terhadap gurunya, terhadap masyarakat, dan terhadap jemaat muda-muda yang berkecambah itu. Semuanya masih sedang kecil-kecilan. Tidak seperti di jemaat kita sekarang itu terus ada ribuan orang anggotanya. Dia harus ikut menggarap atau mengarahkan, memanggil orang-orang baik Yahudi, baik non-Yahudi, baik Yunani maupun orang Romawi menjadi pengikut Kristus. Sehingga dia juga diperlengkapi untuk jiwa yang besar yang dapat digunakan untuk menarik orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, dan orang-orang non-Yahudi lainnya menjadi pengikut Yesus Kristus. Luar biasa itu. Pada waktu itu memang orang-orang Yahudi sudah mulai bangkit semangat anti-Kristen, anti-Paulus, anti-Yesus Kristus yang semakin menjadi-jadi. Tetapi oleh pendidikan Paulus terhadap Timotius, Timotius terus berani menghadapi semuanya itu. Ingat, pedoman-pedoman yang diterima Timotius merupakan catatan-catatan. Tetapi pedoman yang paling utama adalah kitab Perjanjian Lama, ya, yakni 39 ya, 39, 29, 39 kitab Perjanjian Lama, ditambah Deuterokanonika yang kita kenal di dalam
Septuaginta, ya, itu menjadi kitab suci orang Yahudi waktu itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan itu dia pakai sebagai sumber pelajaran yang sangat luar biasa. Sehingga dia tidak merasa asing untuk menjelaskan tentang perjanjian lama itu. Dan maknanya dalam pemenuhannya di dalam Kristus Yesus sebagaimana diajarkan oleh Paulus sendiri kepadanya. Paulus itu adalah murid perjanjian lama yang kemudian menemukan banyak hal nubuatan-nubuatan yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang tersalib di Bukit Golgota, bangkit, dan juga naik ke surga. Yesus Kristus yang menganugerahkan pengampunan dosa dan kesucian hidup kepada para pengikutnya. Itu sangat berbeda, sangat baru dalam konteks perjanjian Tuhan yang baru kepada umat yang baru, yakni umat Israel yang baru, yakni umat Kristiani. Itu perjuangan. Waktu itu belum rampung apa yang ditulis menjadi kitab-kitab Injil. Dan surat-surat Paulus masih dalam proses penulisan juga. Belum dikumpul seperti di kompendium dalam Alkitab kita sekarang. Tetapi Timotius mendapat pengajaran langsung dari gurunya Rasul Paulus, sehingga otaknya yang harus mampu mengingat semua ajaran itu dan menerapkannya di dalam kehidupan berjemaat, kehidupan menuntun umat Kristiani yang baru itu, sehingga mereka menjadi umat keselamatan, bukan menjadi umat Yahudi, dan bukan hanya menjadi umat Yunani atau umat Romawi, bukan. Tetapi mereka adalah umat Kristiani. Mereka bukan hanya umat Nasrani, tetapi benar-benar umat Kristiani, pengikut Mesias yang dicita-citakan, didambakan, dan sudah dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Jadi mereka bukan hanya sekedar umat Nasrani yang sebagai dalam arti Neser itu tunas Daud, bukan. Mereka bukan tunas Daud, tetapi benar-benar tunas dalam diri Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, saudariku yang terkasih, luar biasa si Timotius ini benar-benar menjadi umat yang sangat luar biasa. Karena apa? Dia mengikuti Paulus dalam hal ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Sangat jarang orang yang bisa mengikut gurunya demikian luar biasa. Ada yang dikatakan Paulus berapa, apa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perilaku yang benar-benar diikuti oleh Timotius dari Paulus. Ajarannya apa? Ajarannya adalah jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia. Jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang adalah wujud sempurna dari Allah yang datang kepada dunia. Itu ajaran. Ajarannya adalah ajaran kasih di dalam Kristus. Bahkan dianjurkan untuk mengasihi musuh. Dan yang berikut adalah cara hidup. Cara hidup Paulus sangat sederhana, tidak mencari kemewahan sedikit pun. Kalau sudah ada untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sudah luar biasa itu. Hari ini cukup, pasti yakin dia besok cukup juga.
cara hidup mungkin Paulus hanya 2 helai salawar celana, ya, 2 helai baju, ya. Dan Paulus dan Timotius tidak juga 1 lemari baju, tidak perlu 10 jas atau 10 dasi, enggak. Tetapi sangat sederhana, namun kata-katanya sangat berwibawa dan mengandung kebenaran ilahi yang luar biasa. Pendirian Paulus itu tidak tergoyahkan mengikut Yesus Kristus. Walaupun dia mula-mula adalah pemburu pengikut Yesus Kristus, setelah ditangkap oleh Yesus benar-benar pembela pengikut Yesus Kristus. Dan salah satu Timotius adalah buah karya pengajarannya. Sehingga pendirian Timotius itu tidak goyah oleh ajaran-ajaran manapun, oleh ajakan manapun. Dan tidak goyah oleh karena takut menderita. Banyak yang menggoda dia, Timotius, tinggalkanlah itu, kau sangat sakit. Kau tidak pernah menikmati hidup ini gara-gara Tuhan Yesusmu itu, katanya. Tapi Timotius tetap tegak di dalam pendiriannya sebagai pengikut tulen daripada Yesus Kristus, jalan keselamatan itu. Imannya adalah apa? Dan itu yang menjadi dituliskan dalam iman rasuli kita. Percaya kepada Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Roh Kudus dan gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Garis besarnya itu. Dan kesabarannya adalah dia tidak tergesa-gesa untuk menemukan sesuatu. Sabar menunggu sampai jalan dibuka Tuhan. Kalau ada orang yang sangat jogal tidak mau menerima Injil, sangat tegar tengkuk, dia sabar terus tanpa menunjukkan permusuhan, tetapi kasih yang luar biasa sampai orang dikalahkan dengan kasih itu. Dia sabar dalam segala hal, entah itu penderitaan, entah itu kesenangan, dia sabar menantikan apa kehendak Tuhan yang terjadi dengan pengalaman hidupnya itu. Tuhan itu dikenal oleh Timotius berdasarkan ajaran Paulus sebagai kasih. Dan Paulus menunjukkan kasih yang luar biasa kepada orang lain, kepada jemaat. Dan Timotius berhasil mengikuti kasih Paulus itu. Dia tidak pandang bulu dan tidak beda ras, tidak beda orang oleh karena kesukuan, budaya, dan lain-lain. Kasihnya meliputi semua. Sehingga jemaat yang sudah beraneka ragam latar belakang kesukuan, bahasa, ras, dan lain-lain bisa menerima Timotius menjadi gembala mereka. Dan ketekunan Timotius adalah dia terus memulai pekerjaan seperti Paulus yang memulai pekerjaan mengabarkan Injil itu sampai 4 kali perjalanan keliling-keliling Yerusalem, udah itu Turki atau Antioquia atau Asia Kecil, sampai kepada pinggiran Asia Kecil, sampai kepada Eropa, tapi ke Roma belum jadi-jadi, dan barulah pada perputaran yang keempat akhirnya dia bisa sampai ke Roma. Itu pun karena naik banding demi pengadilannya, karena dia warga negara Romawi. Tekun sekali, tidak gogo ahut, tidak sembrono, tidak marapus. Dia menekuni tugas itu seperti Paulus menekuni pekerjaannya membuat tenda itu, sehingga ada mata pencaharian yang menghidupi mereka. Walaupun tidak mereka Timotius tidak mendapat honor dari jemaat, dia tekun mengerjakan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil, meneruskan pekerjaan Paulus di jemaat-jemaat yang mereka rintis. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih,
Dan ketekunan itu luar biasa ditunjukkan oleh Timotius. Seperti gurunya yang sempat menderita penganiayaan dan sengsara di berbagai kota. Ada 3 kota dikatakan si Antioquia, Iconium, dan Listra. Dan Timotius juga menderita di kota-kota lain. Di Efesus, di Korintus, di mana-mana. Dia juga disesah oleh orang-orang. Tetapi penderitaan itu seperti diperbuat Paulus menjadi modal kekayaan rohani yang luar biasa sambil menantikan kedatangan Tuhan sebagai hakim yang adil di dunia ini. Jadi itu semua penganiayaan itu diderita Paulus dan Tuhan melepaskannya dari sana. Dan Paulus yakin Timotius juga akan dilepaskan Tuhan dari maut yang diakibatkan oleh penderitaan yang luar biasa demi makokop Injil, demi mempertahankan kebenaran Injil kasih karunia Tuhan. Semuanya berdasarkan ketekunan, kesabaran, kasih itu, dan iman yang sangat tidak tergoyahkan itu, Timotius juga terlepas dari maut dan tidak dibenam oleh dunia ini. Pada akhirnya kita tahu Timotius itu akan menjadi bishop gereja di Efesus setelah Paulus tidak ada lagi bersamanya. Itulah ibadah dalam penderitaan. Menderita aniaya, dan semua orang Kristen mula-mula itu, bukan hanya Timotius, bangga kalau ikut menderita seperti Kristus menderita membela kebenaran ilahi, kebenaran mesianis, dan kebenaran sejati dari Tuhan kita. Mereka tidak cemburu melihat orang-orang jahat itu semakin banyak, semakin jahat, semakin menyesatkan dan disesatkan. Mereka melihat itu sebagai tantangan untuk semakin giat memberitakan Injil kebenaran dan kasih, iman yang teguh kepada mereka-mereka semua. Di zaman sekarang ini kita harus melihat bahwa ateis itu semakin banyak, semakin jahat, semakin menipu, menjahati dan menyesatkan kita. Mereka mengatakan mengikut Yesus itu percuma katanya. Dan banyak kaum beragama yang menuduh kita sesat. Padahal mereka yang sesat berani mengubah Injil, berani menyangkal Kristus. Itulah mereka. Dan mereka menghimpun begitu banyak orang untuk masuk neraka, untuk masuk alam barza mengikuti pimpinan mereka. Sehingga pimpinan mereka masih harus didoa-doakan sampai sekarang, mudah-mudahan masuk surga. Kalau kita, hari ini engkau bersama saya di Firdaus, kata Tuhan Yesus Kristus sama kita. Itulah kebahagiaan kita mengikut Yesus Kristus, dan tidak ada jaminan yang dapat seperti itu kuatnya dari siapapun penganjur agama di dunia ini. Memang bekal Timotius itu sudah dipersiapkan dari sejak kecil. Ya. Dia sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada Timotius dan menuntun Timotius kepada keselamatan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Sekarang ini kita juga harus membaca perjanjian lama untuk dapat menemukan pemenuhannya di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada kebohongan di sana. Jangan seperti dilakukan orang yang 1,5 miliar lagi. Ya, mereka katakan bahwa mereka adalah penganut agama Abraham, padahal mereka penyangkal yang sangat sesat. Dan mereka sangat berterima kasih kalau sudah masuk neraka mereka semua. Ya, kalau kita berbahagia karena masuk surga semua, kan kayak gitu. Itulah yang memberi hikmat kepada Timotius.
menuntun Timotius kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sama seperti Paulus. Dia begitu lama selaku orang Farisi, selaku murid daripada rabbinya, ya, mempelajari perjanjian lama. Barulah setelah diungkapkan Tuhan Yesus makna apa yang dipelajarinya itu dan mengenal pemenuhannya dalam Kristus Yesus yang menyatakan diri kepadanya, sadarlah dia bahwa dia harus membawa misi mulia kepada dunia itu, yakni misi keselamatan yang tidak diperbudak oleh agama dan tidak diperbudak oleh kebutaan iman, tetapi terang benderang dalam terang Kristus, hidup dalam hidup Kristus. Itulah yang mereka temukan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah kitab suci kita dalam perjanjian lama, termasuk Deuterokanonika itu. Kita tidak membuang Deuterokanonika, tetapi kita memperlakukannya sebagai sumber sekunder pegangan hidup kita, pegangan iman kita. Ya kan? Kalau Katolik memang harus ada itu. Tapi kaum Yahudi, kaum Farisi, ahli Taurat, para imam menambah 613 hukum-hukum untuk pedoman perlakuan kebaikan. Dan itu diperhatikan oleh Timotius juga. Tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah hukum kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, dan hukum kasih kepada musuh. Namun kita punya juga arahan yang luar biasa dalam hidup di dunia itu, melakukan yang baik, yakni peradaban kita, adat istiadat kita, ibarat 613 hukum Yahudi itu dalam rangka menerapkan hukum-hukum Tuhan dalam perjanjian lama, dan kemudian hukum-hukum Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, dalam Injil dan surat-surat yang ada dalam perjanjian baru. Itu semua bermanfaat untuk mengajar. Tapi kita menghindari tuntunan daripada kitab-kitab yang tidak diilhamkan oleh Allah, tetapi diilhamkan oleh Jibril. Kita tidak mengikuti kitab-kitab yang diilhamkan oleh Jibril, tetapi kita mengikuti kitab-kitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh firman yang hidup itu, yakni Yesus Kristus. Karena itu adalah firman Tuhan, dan firman itulah yang menjadi kitab suci kita, dan firman itu yang menjadi kawan kita sebagai Tuhan yang Immanuel kepada kita. Jadi mereka itu semua tidak hanya bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, tetapi itu semua ya menuntun kita kepada kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan demikian kita semua, tiap-tiap orang dari orang Kristen, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pergunakanlah tuntunan-tuntunan dari kitab suci kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan juga dari adat istiadat kita, untuk memperlengkapi kita melakukan setiap perbuatan baik. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami. Kiranya itu dapat kami gunakan
dalam mengikut Engkau dengan setia. Terima kasih, kabulkan doa kami dan sempurnakanlah itu dalam Kristus Yesus Tuhan kami.